Halo, perkenalkan nama saya Jihan Salsabila. Saya mahasiswi dari Universitas Potensi Utama. Saya dari Fakultas Hukum, jurusan Hukum. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai residivis untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Hukum Pidana. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya. Kata residivis mungkin sudah terdengar tidak asing bagi telinga kita. Seringkali kata residivis ditemui dalam berita, koran, ataupun artikel-artikel di internet. Namun kebanyakan dari kita juga sering mendengar kata residivis namun tidak tahu apa sih residivis itu. Jadi apa sih itu residivis? Residivis berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari kata Latin yaitu re dan co. Re yang berarti lagi dan cado yang berarti jatuh. Menurut E.Y. Kanter SH dan S.R. Sianturi SH dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, residif ialah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya akan tetapi dalam jangka waktu tertentu, yaitu 1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa, pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi. Berikut pengertian residivis menurut para ahli. Pertama, menurut Bardan Nawawi Ari, berpandangan bahwa residivis terjadi dalam hal seseorang melakukan tindak pidana dan tetap dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Yang kedua, menurut Ima Dewiniana mengatakan bahwa residivis terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana yang telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani, akan tetapi setelah menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu setelah pembebasan tersebut kembali melakukan perbuatan pidana. Maka dapat kita simpulkan berdasarkan dari pengertian-pengertian tersebut, bahwa residif merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum yang tetap, atau inkrah van gewich, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa saja syarat-syarat agar seseorang dapat dikatakan sebagai residivis? Ketentuan residivis diatur dalam buku kedua, bab 31 KUHP, artinya pemberatan pidana terhadap residif dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya residif. Pemberatan pidana karena residif dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, pelakunya adalah orang yang sama. Kedua, terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim. Yang ketiga, si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya. Yang keempat, pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis residivis. Penggolongan residivis didasarkan pemberatan pidana ada 3. Pertama yaitu sistem residivis umum atau allgemeine residif. Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidananya maupun tenggang waktu pengulangannya. Dengan tidak ditentukan tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluarsa residivis. Contohnya, apabila seseorang melakukan tindak pidana pencurian yang kemudian orang tersebut sudah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim dan akan menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan atau lapas, setelah masa pidananya itu selesai dan orang tersebut bebas, belum sampai 5 tahun ia melakukan tindak pidana lain yaitu penganiayaan. Yang kedua, ada sistem residivis khusus atau special recidivist. Menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula. Contohnya, apabila seseorang melakukan tindak pidana perampokan yang kemudian orang tersebut dijatuhkan pidana oleh hakim dan menjalani masa pidananya di lembaga permasyarakatan atau lapas. Setelah masa pidananya selesai dan orang tersebut bebas, belum sampai 5 tahun ia melakukan tindak pidana perampokan lagi. Yang kedua ada Tussenstelsel atau Tussen System, yaitu satu sistem peralihan atau pengulangan pengelompokan.
Menurut sistem ini, apabila seseorang melakukan delik atau tindak pidana dan terhadap tindak pidana itu orang tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim, setelah orang itu menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, kembali orang tersebut dalam jangka waktu tertentu telah ditentukan oleh undang-undang melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Contohnya, apabila seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan yang kemudian orang tersebut dijatuhi pidana oleh hakim dan menjalani masa pidananya di lembaga permasyarakatan, setelah masa pidananya selesai dan orang tersebut bebas, belum sampai 5 tahun ia melakukan tindak pidana yakni pembunuhan berencana. Lalu, apa yang menjadi dasar hukum residivis? Dalam KUHP, bentuk residivis dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, residivis kejahatan yang terdiri dari pertama, residivis terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis. Residivis jenis ini diatur secara tersebar dalam 11 pasal-pasal tertentu dalam buku kedua KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 321 ayat 2, 393 ayat 2, dan 303 bis ayat 2 KUHP. Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan terjadi alasan pemberatan pidana. Yang kedua, residivis terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok sejenis. Kelompok jenis residivis ini diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Adapun persyaratan residivis menurut ketentuan pasal-pasal tersebut yaitu yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah pertama, kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 KUHP yang umumnya kejahatan harta benda dan pemalsuan, yaitu pemalsuan mata uang pada pasal 244 sampai 268 KUHP, pemalsuan surat yaitu pada pasal 263 dan 264 KUHP, pencurian pada pasal 362, 363, dan 365 KUHP, pemerasan yaitu pada pasal 368 KUHP, pengancaman pada pasal 369 KUHP, penggelapan pada pasal 372, 374, dan 375 KUHP, penipuan atau pasal 378 KUHP, kejahatan jabatan pasal 415, 417, 425, dan 432 KUHP, penadahan pada pasal 480 dan 481 KUHP. Kalau kita tinjau pada pasal 486 KUHP ini, ternyata yang diatur adalah hal apa pidana maksimum dari beberapa kejahatan dapat ditambah sepertiga karena residivis. Kalau kita lihat pasal-pasal yang ditajuk dalam pasal 486 KUHP, kejahatan-kejahatan yang digolongkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak halal, ataupun yang dilakukan seseorang dengan melakukan tipu muslihat. Hal inilah yang dijadikan dasar untuk memperberat pidananya dengan sepertiga dengan syarat, pertama, terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi dan dengan hanya pidana penjara. Yang kedua, harus dalam jangka waktu 5 tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dengan saat ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya. Lalu, kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang, yaitu penyerangan pada dan makar kepada kepala negara pada pasal 131, 140, dan 141 KUHP. Lalu pembunuhan pada pasal 338, 339, dan 340 KUHP. Pembunuhan anak yang tercantum dalam pasal 341 dan 342 KUHP, penganiayaan pada pasal 351, 353, dan 355 KUHP, kejahatan pembajakan pelayaran pada pasal 438 sampai 443 KUHP, dan insubordinasi pada pasal 459 dan 460 KUHP. Kalau kita lihat perumusan ini, ternyata dalam pasal tersebut terdapat segolongan kejahatan-kejahatan tentang perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain. Contohnya pembunuhan dan penganiayaan. Inilah beberapa kejahatan yang diatur dalam pasal 487 KUHP yang memungkinkan pidananya ditambah sepertiga asal saja memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 486 KUHP tadi, karena hanya pidana penjara dari kejahatan tersebut di dalamnya yang hanya boleh ditambah sepertiga karena residif itu.
Selanjutnya, kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, yaitu penghinaan kepada presiden dan wakil presiden yang tercantum pada pasal 134 sampai 138 KUHP, penghinaan kepada kepala negara sahabat yang tercantum pada pasal 142 sampai 144 KUHP, penghinaan kepada penguasa badan umum yang tercantum pada pasal 207 dan 208 KUHP, penghinaan kepada orang pada umumnya pada pasal 310 sampai 321 KUHP, kejahatan penerbitan atau percetakan pada pasal 483 dan 484 KUHP. Syarat-syarat agar pidana maksimum dapat ditambah sepertiga karena residif menurut pasal 488 KUHP adalah: pertama, syarat-syarat pertama ini berbeda dengan syarat pertama yang ditentukan dalam pasal 487 KUHP dan 486 KUHP. Dalam pasal 388 KUHP ini tidak ditentukan harus dengan penjara yang harus dilakukan berhubung dengan kejahatan pertama. Pasal 488 KUHP hanya menyebutkan pidana saja, bukan pidana penjara. Ini berarti pidana kurungan dan denda dapat merupakan dasar pemberatan tersebut. Yang kedua, sama saja dengan syarat kedua pasal 486 dan 487 KUHP. Yang kedua, ada residivis pelanggaran. Dengan dianutnya sistem residivis khusus, maka residivis pelanggaran menurut KUHP juga merupakan residivis terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam buku ketiga KUHP. Ada 14 jenis pelanggaran di dalam buku ketiga KUHP yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP. Adapun pemberatannya pada umumnya mengikuti salah satu sistem perberatan pidana sebagai berikut. Pertama, pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Yang kedua, pidana denda atau kurungan dilipat 2 kali. Adapun persyaratan residivis pelanggaran disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya sebagai berikut. Pertama, pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu. Jadi baru dapat dikatakan residivis pelanggaran apabila yang bersangkutan melanggar pasal yang sama. Yang kedua, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk pelanggaran terdahulu. Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum terlewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang berkekuatan tetap. Tentu saja menjadi seseorang residivis, terdapat faktor-faktor yang mendorong. Apa saja sih faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi seorang residivis? Yang pertama, ada faktor keluarga. Faktor keluarga menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana residivis. Keadaan keluarga yang kurang peduli atau sama lain mengakibatkan rentannya anggota keluarga untuk melakukan tindak pidana. Komunikasi yang intensif antara anggota keluarga perlu dikedepankan agar tercipta kondisi keluarga yang harmonis. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi faktor berikutnya yang menjadi alasan pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana residivis. Dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak memadai dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka membuat narapidana residivis kembali mengulangi tindak pidananya. Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor labil emosional. Tingkat emosional dan temperamental dalam diri narapidana residivis menjadi hal yang mempengaruhi narapidana residivis. Ketidakmampuan dalam mengontrol emosi menjadi faktor yang cukup merugikan karena apabila tidak terpancing emosinya, narapidana residivis tidak perlu melakukan tindak pidana lagi. Yang keempat, faktor ikut-ikutan teman. Alasan ini menjadi alasan yang paling dominan dikemukakan oleh narapidana residivis. Tentu sangat disayangkan karena apabila ikut berpartisipasi atau turut serta dalam kejahatan, maka tetap akan merugikan diri sendiri dan keluarga yang seharusnya tidak terjadi. Pergaulan anak muda yang salah tentu dapat merugikan berbagai pihak. Mental dan perilaku anak muda yang masih labil dapat dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat kejahatan. Sekian presentasi saya mengenai residivis. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan apabila ingin memberikan kritik dan saran membangun, silakan tinggalkan di komentar yang ada di bawah. Terima kasih.